Pemirsa, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana memastikan kesiapan sejumlah lokasi wisata dalam rangka menyambut momen libur sekolah 2025, salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Kunjungan ini merupakan komitmen Kementerian Pariwisata dalam menciptakan liburan yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi wisatawan. Sejumlah destinasi wisata terus melakukan persiapan guna menyambut kehadiran wisatawan di libur sekolah tahun 2025. Salah satu destinasi wisata favorit bagi keluarga di tanah air yakni Taman Mini Indonesia Indah terus membenahi diri guna menghadirkan kemudahan serta kenyamanan bagi para wisatawan. Di momen libur sekolah ini, para pengelola juga diingatkan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung serta menekan pentingnya keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana saat meninjau ke TMII Jakarta. Taman Mini ini merupakan tempat yang destinasi yang wisatawan kunjungi. Targetnya selama libur ini 200.000 kunjungan. Jadi kami ingin memastikan bahwa tempat ini bersih, ada fasilitas amenitas yang baik. Dalam kesempatan yang sama, Menpar juga melakukan pengecekan di sejumlah fasilitas yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah. Di antaranya food court Pasar Nusantara, anjungan-anjungan, toilet umum, damkar, serta air mancur Tirta Cerita. Di dalam sendiri kita pastinya sudah mempersiapkan karena memang liburan ini adalah salah satu dari peak season kita ya sepanjang tahun, jadi lebaran, liburan sekolah dan juga nanti akhir tahun. Di masa libur sekolah ini diharapkan pergerakan wisatawan Nusantara semakin meningkat sehingga mampu menggairahkan kembali perekonomian nasional. Di Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Libur panjang, tempat wisata yang lengkap dengan sejumlah wahana jadi incaran. Seperti tempat wisata di Pandeglang, Banten yang menawarkan kolam renang dengan pemandangan sejuk pegunungan. Memanfaatkan momen libur panjang, wisata alam bisa jadi pilihan warga seperti di kawasan wisata kolam renang terbuka di Jalan Raya Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Di lahan seluas 15 hektar ini, pengunjung dapat menikmati sensasi bermain di Taman Labirin. Sarana berkuda bagi anak-anak dan juga orang dewasa, bahkan juga terdapat kolam renang yang dilengkapi dengan berbagai jenis seluncuran. Sejuknya udara karena berada di kawasan Gunung Pulau Sari membuat pengunjung betah berlama-lama. Para pengunjung biasanya dominasi dari daerah Banten seperti Kota Cilegon, Serang, Rangkas Bitung, dan Tangerang. Tadi dari Cilegon gimana perjalanan kemarin? Lumayan ini berbelok-belok. Jalannya itu seru. Indah melihat pemandangan sejuk. Kata milih wisata ke sini kenapa, Bu? Karena suasananya adem. Serasa di Bandung ya kita. Serasa di Bogor. Puncaknya Banten. Puas bermain seluruh wahana, Anda dan keluarga tidak perlu khawatir kelaparan. Di tempat wisata ini juga menyediakan aneka makanan tradisional khas Jawa Barat yang tentunya menggugah selera. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda yang gemar berpergian sambil menikmati beragam kuliner, lokasi yang satu ini bisa jadi referensi. Anda dapat merasakan beragam kuliner dengan suasana dan dekorasi mancanegara. Berburu kuliner dan menikmati ragam wahana anak bisa dinikmati di Festival Kuliner Tahunan bertajuk Pasar Senggol di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Festival Pasar Senggol ke-10 yang dilaksanakan bertepatan dengan masa libur sekolah ini mengusung tema petualangan rasa di jalur sutra. Pengunjung diajak menjelajahi keberagaman kuliner dari negara-negara yang dilewati jalur sutra kuno, mulai dari Tiongkok, Asia Tengah,
hingga Mediterania yang dihadirkan di setiap booth kuliner. Wahana-wahananya seru-seru ya, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau mau main, mau kulineran gitu. Iya, pasti biasanya buat hangout sama teman enak, sama keluarga juga sering kesini. Seru sekali, happy sekali, banyak varian permainan anak-anaknya, makanannya juga enak-enak, seru banget. Akan main, akan makan, akan senang-senang. Terdapat 111 tenan yang terbagi dalam 3 area terpisah yang bisa dinikmati pengunjung mulai anak-anak hingga orang dewasa. Ke Asia ya, karena setelah pandemi ini banyak beberapa masyarakat kita juga sudah berapa traveling sih ya. Jadi lebih spesifik, lebih ke Asia, China, Vietnam, India juga sama Middle East ya. Festival Pasar Senggol 2025 ini akan berlangsung hingga 3 Agustus 2025 yang juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik dan festival drone. Dari Bekasi, Jawa Barat, Steven Patinama, Dimas Winardi, Ainis melaporkan. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Suasana ramai dan meriah berlangsung di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta hingga malam hari. Ribuan pengunjung antusias memadati area PRJ sejak siang hari. Tak sedikit pengunjung yang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan yang ada di PRJ. Jumlah pengunjung diperkirakan masih akan terus meningkat, mengingat Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Di Yogyakarta, kepadatan arus kendaraan dari luar daerah menumpuk di akses masuk Jalan Malioboro. Malioboro, Yogyakarta menjadi salah satu destinasi favorit warga mengisi waktu liburan. Para wisatawan nampak menikmati suasana malam dengan bersuah foto di lokasi-lokasi ikonik kota Jogja. Wisatawan juga berburu oleh-oleh berbagai jenis pakaian seperti kaos, batik, hingga baju anak-anak dengan harga terjangkau di toko-toko sepanjang pedestrian Malioboro. Hingga malam hari, kepadatan arus kendaraan terus meningkat dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram yang dialihkan menuju Jalan Pasar Kembang. Pemberlakuan bebas kendaraan pada pukul 6 sore hingga pukul 9 malam juga semakin membuat nyaman wisatawan dengan menyewa jasa angkutan andong. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, Ainis melaporkan.